Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianisi, mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Manajemen, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Maya Maciasari SMSI. Di sini saya akan membuat video atau membuat tutorial cara pembuatan PWP secara online. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dulu NPWP itu apa. Jadi NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pertama yang kita buat adalah kita cari di Google daftar NPWP secara online. Setelah ketemu, kita pilih dashboard pendaftaran NPWP. Setelah itu kita pilih pendaftaran akun langkah 1 dan langkah 2. Nah, di sini ada alamat email dan kode captcha. Silahkan kita isi alamat email kita dan isi kode captcha. Setelah itu kita klik ke daftar. Setelah kita klik daftar, akan muncul bacaan seperti ini. Kita disuruh untuk lihat email. Di situ ada nanti link untuk lanjut ke langkah keduanya. Berikutnya kita cek ke email. Di sini sudah tertera link untuk lanjut ke proses berikutnya. Kita klik linknya untuk lanjut ke langkah kedua. Setelah kita cek link yang ada di email, terus itu dia ada pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Nah, di sini tuh ada jenis WP, orang pribadi atau mandiri. Di sini kita klik orang pribadi dan ada nama, alamat email, password, nomor HP, pertanyaan. Dan di sini saya pilih pertanyaan itu di mana asal SD saya. Dan jangan lupa isi kode captcha. Setelah itu lanjut ke next. Selanjutnya setelah kita klik next, di sini akan tertera terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 2 pendaftaran akun di sistem kami. Nah, di sini kita disuruh kembali cek ke email untuk pendaftaran NPWP. Setelah kita cek email, di situ ada link, kita klik linknya lalu muncul seperti ini. Kita diarahkan untuk klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, di sini tertera untuk kita login mendaftar NPWP. Kita ketik sesuai nama kita, password kita, dan jangan lupa isi kode captcha-nya. Lalu kita klik login. Nah, setelah klik login, di sini ada formulir registrasi data WP. Di sini ada 10 kategori formulir. Yang pertama kategori, yang kedua identitas, yang ketiga penghasilan, yang keempat alamat domisili, alamat KTP, alamat usaha, info tambahan, persyaratan, dan yang terakhir PP23. Nah, di sini kita isi sesuai dengan urutan. Yang pertama kita isi kategori. Nah, setelah selesai kita isi, dia akan berubah menjadi warna kuning dan di checklist. Untuk berikutnya kita akan mengisi yang identitas. Di dalam identitas wajib pajak itu tertera nama wajib pajak, gelar depan, gelar belakang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, perbangsaan. Nah, di sini kita isi yang wajib aja ya. Contohnya itu seperti nama wajib pajaknya kita menggunakan nama siapa. Jika tidak ada gelar depan, gelar belakang itu wajib itu dikosongkan saja. Lalu lanjut paling penting itu isi nomor kakak, klik password, lalu kita klik next. Sama seperti sebelumnya, setelah diisi dia akan berubah warna menjadi kuning lalu di checklist. Nah, kita isi untuk yang ketiga, sumber penghasilan. Di dalam sumber penghasilan ini ada pekerjaan dalam hubungan kerja, klasifikasi lapangan usaha, uraian pekerjaan, kegiatan usaha, merek dagang atau usaha, memiliki karyawan atau tidak. Nah, di sini kan saya pekerjaannya itu sebagai SCO, pengiriman jasa. Jadi di sini kita tinggal klik aja, nanti dia tertera itu apa aja yang harus diisi. Lanjut, yang kedua ada alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Di sini kita sesuai dengan yang ada di KTP kita, jalan, blok, nomor, kode wilayah, kelurahan, desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi. Nah, di sini kita isi saja sesuai dengan KTP. Karena kalau tidak sesuai dengan KTP, datanya akan balik atau tidak bisa diisi. Nah, untuk kode wilayah itu wajib diisi. Kita bisa searching di Google untuk kode wilayah kita. Nah, untuk yang berikutnya alamat tempat tinggal sesuai dokumentasi identitas diri.
Di sini ada tertera keterangan sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya sama dengan alamat yang sebelumnya, itu tinggal kita klik aja lalu dia muncul checklist dan dia akan secara otomatis terisi. Lanjut untuk yang berikutnya ada F, alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Nah, di sini kan tertera alamat usahanya diisi jika penghasilan berisi kegiatan usaha, pekerjaan bebas atau pekerjaan lainnya. Jadi di sini kita isi kalau kita mempunyai usaha, kita isi kalau kita tidak mempunyai usaha boleh kita skip doang. Nah, untuk yang selanjutnya ada info tambahan. Di sini itu tentang gaji kita per bulan. Kisaran penghasilan per bulan kurang dari 4.500.000. Itu tinggal kita checklist aja ya. Nah, kebetulan gaji saya kurang dari 4.500.000. Nah, selanjutnya ada persyaratan. Di sini tertera saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Nah, di sini kita cukup untuk diklik next doang. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Di sini kalian boleh membaca apa aja isi dari kategori terakhir. Nah, setelah membaca dan memahami ketentuan yang dimaksud, kalian boleh checklist dua kolom yang ada di situ, lalu klik simpan. Nah, setelah semua kategori terisi, di sini akan secara otomatis muncul tampilan apakah Anda yakin simpan formulir, kita cukup klik ya. Lalu secara otomatis akan muncul tampilan itu kan tampilan pilih rekam edit formulir, kemudian kirim token. Nah, di sini statusnya kan masih lengkap, kita mau statusnya itu menjadi terverifikasi. Jadi di situ ada klik minta token, kita klik bagian itu. Kurang lebih bagian minta token itu seperti ini, dan kalian bisa klik yang ada di tengah itu untuk meminta token. Nah, setelah diklik minta token itu dia akan langsung secara otomatis muncul masukkan kode captcha. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja lalu kita klik submit. Nah, setelah selesai di submit akan muncul tampilan otomatis token berhasil terkirim ke email kita. Nah, kita tinggal buka aja email kita untuk mengecek apa kode dari token yang diberi. Nah, setelah kalian cek email, di situ akan diberi kode tokennya, lalu kalian balik lagi ke pendaftaran. Nah, di situ ada tertera dua kolom itu yang wajib di checklist, lalu ada bacaan isi token, kalian masukkan kode yang dikasih di email lalu klik kirim. Nah, setelah semuanya kita sudah isi, di sini akan secara otomatis terdapat notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP yang tertera. Nah, di sini kita bisa cek untuk ke email untuk mendapatkan kartunya. Setelah kita cek di email akan muncul seperti ini, berarti NPWP Anda sudah bisa digunakan. Dan di sini secara otomatis kita mendapatkan kartu. Nah, biasanya kartu itu akan diantar sesuai alamat yang kita beri waktu pendaftaran itu. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.